Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afniatul Karoma, NIM 20410501036 dari Prodi Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi video dari dosen Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, yang berjudul Ekonomi Tertutup dengan Kebijakan Pemerintah. Di mana di sini saya akan menjelaskan 4 poin, yaitu definisi ekonomi 3 sektor, diagram alir ekonomi 3 sektor, syarat keseimbangan, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang pertama, ekonomi 3 sektor. Ekonomi 3 sektor merupakan perekonomian yang melibatkan 3 sektor ekonomi yang terdiri dari rumah tangga konsumen, sektor rumah tangga produsen, dan sektor rumah tangga pemerintah. Perekonomian tertutup berarti tidak melakukan aktivitas transaksi ekspor atau impor dengan negara asing. Yang kedua, yaitu diagram alir atau siklus perekonomian 3 sektor. Dalam diagram tersebut, rumah tangga konsumen mengirimkan faktor-faktor produksi terhadap rumah tangga produsen yang berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan skill. Kemudian, rumah tangga produsen mengirimkan barang dan jasa kepada rumah tangga konsumen untuk dikonsumsi atau digunakan. Pendapatan rumah tangga konsumen dari rumah tangga produsen kemudian berupa bunga atau modal, sewa atau tanah, upah atau tenaga kerja, dan laba atau skill. Selanjutnya, rumah tangga produsen belanja kepada rumah tangga konsumen berupa faktor-faktor produksi, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan skill. Kemudian, rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen sama-sama membayar pajak kepada pemerintah, dan sebagai timbal baliknya, rumah tangga negara atau pemerintah memberikan pelayanan fasilitas dan subsidi kepada konsumen dan rumah tangga produsen. Aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Terdapat 1. Pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah yang menjadi salah satu sumber pendapatan pemerintah. Yang kedua, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan, yaitu pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Yang ketiga, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan industri, yaitu pembayaran atas penggunaan sektor-sektor produksi rumah tangga dan industri pemerintah. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan, yaitu yang pertama menabung atau S, kedua membayar pajak atau T, yang ketiga membiayai konsumsi atau C. Dalam keseimbangan berlaku Y sama dengan C plus I plus G. Sedangkan tiap pendapatan nasional berlaku Y sama dengan C plus S plus T. Yang ketiga, yaitu syarat keseimbangan. Penawaran agregat atau AS dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan luar negeri, yaitu AS sama dengan Y, sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional persamaan C plus I plus G sama dengan C plus S plus T, di mana C merupakan simbol rumah tangga, I merupakan simbol perusahaan, dan G merupakan simbol pemerintah. Ini sama dengan C plus S plus T. C merupakan sebagai konsumsi, S merupakan tabungan, T merupakan pajak. Apabila C tiap dikurangkan, maka berlaku I plus G sama dengan S plus T, di mana I plus G adalah suntikan dan S plus T adalah bocoran. Dan poin terakhir adalah pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan jenis pemungutan pemerintah yang secara langsung dari pihak yang wajib membayar pajak. Contohnya pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, dan pajak penghasilan. Sedangkan pajak tidak langsung merupakan pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Contohnya, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah, bea masuk, dan bea cukai. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pajak pendapatan ada 3, yaitu 1. Pajak regresif, di mana pendapatan naik, pajak turun. Yang kedua, pajak proporsional, yaitu presentasinya sama untuk
pendapatan yang berbeda-beda dapat disimbolkan bahwa besarnya pajak akan tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Yang terakhir yaitu pajak progresif, di mana persentase pajak naik ketika pendapatan naik. Dan yang terakhir adalah efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurunkan YD atau pendapatan disposable jumlah T sehingga YD sama dengan Y plus T, di mana YD merupakan pendapatan disposable, Y sama dengan pendapatan, T sama dengan pajak. Karena YD turun, konsumsi dan tabungan juga ikut turun. Sekian video tanggapan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.